adalah pembacaan tanggapan terhadap jawaban jaksa. Jadi kita 2 minggu yang lalu mengajukan pledoi, jaksa kemudian membantah pledoi kita, kemudian kita menanggapi terhadap bantahan jaksa. Hari ini kita jalankan, yaitu replik terhadap jawaban atau duplik terhadap replik, gitu, jaksa. Jadi itu kita sampaikan tetap kita dalam posisi pledoi semula, kita tetap membantah dakwaan jaksa, kita tetap meminta supaya Baris RM dibebaskan dari hukuman dan dia direhabilitasi. Isinya apa aja? Isinya tadi permintaan rehabilitasi terhadap Baris RM dan permintaan dia supaya dituntut bebas, dibebaskan dari tuntutan karena dia bukanlah pengedar narkotika, tapi dia hanyalah sebagai pengguna narkotika yang kecanduan. Jadi kan saya mendengar sidangnya mengenai hal yang dia katakan bahwa sidang hanya pemeriksaan aja, jadi mereka menuduh bahwa Baris RM itu ada pengedar. Iya, memang ada tuh dia sebagai pengedar tapi tidak terbukti di wilayah pemeriksaan saksi dan bukti-bukti dan fakta di persidangan. Keyakinan Bang Dewa dalam hal sidang ini apa? Ya, keyakinannya nanti diputuskan, mudah-mudahan dia direhabilitasi. Karena hakim sudah menanyakan berapa kali dia sudah direhab, baru 1 kali. Sementara ada fase di mana posisi rehab itu bisa 3 kali sebelum kemudian diambil hukuman lagi. Jadi kita harap hakim mengambil langkah ini di mana direhabilitasi yang 2 kalinya. Bang Farid akan menerima jadwal putusan tanggal 4 September 2025. Walaupun tadi Bang Farid akan menerima apapun hasilnya, betul, direhabilitasi atau tidak, ya. Tapi dia menyoroti bahwa ada perbedaan penerapan pasal ini sama Polsek waktu di Jakarta Utara. Betul, memang ada. Memang seharusnya pasal 127 ya. Undang-Undang Narkotika, tapi itu pasal itu tidak dipakai buat seorang Baris RM. Karena pasal itu tentang pengguna narkotika kan, 127, tapi yang dipakai 114, 112 sama 111 sebagai pengedar. Ya, artinya itu bisa menjadi pertimbangan hakim nggak? Betul, hakim akan mempertimbangkan dari hasil proses sidang, hakim mempertimbangkan apakah Baris RM ini sebagai pengguna, apakah sebagai pengedar, apakah sebagai pengedar kemudian dia masuk dalam dakwaan apa tidak. Tapi kan hakim sudah bisa tahu ini dia hanyalah pengguna, jadi dakwaan sebagai pengedar harapannya kan lepas. Tapi keberatan itu sudah dimasukkan dalam pembelaan? Sudah semua dalam pembelaan pledoi sudah, dalam tadi juga replik terhadap jawaban jaksa juga sudah. Oke. Hasilnya kalau nanti tidak rehabilitasi akan ya nggak apa-apa, Baris tetap aja tidak banding, dia akan menjalani hukuman. Makanya dia harapkan keikhlasan dari majelis yang memutuskan, dia juga ikhlas. Oke, Apa makanya tanpa pledoi BNN bakal menahan orang yang ya itu tergantung putusan hakim kan, BNN kan institusi tersendiri, yang punya wewenang adalah majelis hakim perkara. Tunggu putusan.